محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wa min fadailil adzan annahu amanun li ahlihi. Dan setengah daripada kemuliaan keutamaan azan, fadilat azan, bahwa dia merupakan keamanan bagi kampungnya. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza udzina fi qaryatin ammanaha Allah azza wa jalla min azabihi dzalikal yauma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dikumandangkan azan pada satu kampung, Allah akan mengamankan kampung itu daripada azabnya pada yang demikian itu hari. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma qaumin nudiya fihim bil azan sabaha illa kanu fi amanillah hatta yumsu wa ayyuma qaumin nudiya fihim bil azan masaan illa kanu fi amanillah hatta yusbihu. Apa jua satu kaum yang diserukan pada mereka itu dengan azan di waktu subuh, melainkan mereka berada dalam keamanan Allah sampai petang hari. Dan apa jua satu kaum yang diserukan pada mereka itu dengan azan di waktu petang, melainkan adalah mereka itu pada keamanan Allah sampai paginya. Jadi artinya yang dijamin Allah keamanan kampung itu adalah daripada azab, daripada kutukan, bukan jaminan daripada musibah atau bala. Karena setiap musibah itu atau bala itu belum tentu azab. Kadang-kadang musibah itu atau bala itu bisa merupakan tazkiyah, pembersihan kepada kampung itu. Nah, sedangkan azab Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya bukan pembersihan tetapi penghinaan Allah kepada kampung itu, kutukan Allah kepada kampung itu. Nah, apabila di kampung itu ada masih suara azan tiap-tiap waktu salat, Allah pelihara, jaga di kampung itu kada akan dikutuk, kada akan diazab. Mengenai musibah itu bisa saja terjadi karena Allah kada menjamin bahwa kampung yang dikumandangkan azan itu aman dari musibah. Nah, bukan demikian. Karena musibah tadi sifatnya ada yang berupa azab, musibah itu ada yang berupa tazkiyah, pembersihan kepada kampung itu sendiri. Misalnya di kampung itu banyak harta nang kada halal beredar, banyak kemaksiatan, tetapi di kampung itu dilaksanakan azan tiap-tiap waktu. Nah, itu bisa Allah menurunkan musibah ke kampung itu untuk membersihkan kampung tadi daripada yang haram dan yang maksiat itu.
Wa min fadailil azan, dan setengah daripada keutamaan azan atau fadilat azan, ma jaa fil hadis an Hilal bin Yasafin radhiyallahu anhu annahu sami'a Muawiyah yuhadditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sami'al muadzina faqala mithla ma yaqul falahu mithlu ajrihi. Hilal bin Yasab mendengar Muawiyah menghadiskan bahwa Muawiyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar muazzin maka dia mengucap seperti yang diucapkan muazzin, maka bagi yang mendengar itu mendapat pahala seperti pahala muazzin itu. Nah, demikian segala macam yang berkaitan dengan keutamaan, berkaitan dengan fadilat agama Islam itu pasti mencarikan ada jalan solusinya, jalan keluarnya. Karena muazzin itu terbatas. Nah, muazzin terbatas, sekali sembahyang, sekali azan, dan seikung orang aja pulang azan itu. Sedangkan yang lain tuh hendak juga dapat pahala azan. Nah, lalu agama kita memberikan jalan, bila mana orang itu kada bisa muazzin, maka ada jalannya supaya dapat pahala kayak muazzin, yaitu menjawab apa yang diucapkan oleh muazzin. Kayak orang naik haji, kada semua orang bisa naik haji. Ada kemampuan jasmaninya, kemampuan hartanya. Nah, sedangkan pahala naik haji adalah sangat besar. Lalu agama kita memberikan jalan untuk dapat pahala haji itu seperti hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya siapa yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid berzikir sampai terbit matahari, dia sembahyang kemudiannya, maka dia akan dapat pahala haji yang sempurna. Nah, itu disebut hajjul fuqara, ngarannya haji orang-orang fakir. Nah, orang-orang fakir nah hendak naik haji, kawa hari-hari naik haji, sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir itu sampai kena terbit matahari. Demikian pula umrah. Nah, orang-orang Madinah mereka itu merasa kalah dengan orang-orang Makkah, karena orang Makkah bisa beberapa kali umrah, bisukan kamarian kawa umrah saben hari apalagi. Nah, orang Madinah kada kawa umrah hari-hari nya jauh. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia datang ke Masjid Quba, dia sembahyang sunat di Masjid Quba, ka umratin sama dengan umrah. Nah, jadi orang-orang Madinah nang hendak berumrahnya baudu di rumah, bersuci di rumah, berangkat ke Masjid Quba, sembahyang di sana 2 rakaat, maka dapat pahala umrah. Jadi selalu ada jalan untuk mendapatkan pahala di dalam ajaran agama kita. Wa min fadailil azan, dan setengah kelebihan azan, anna man ajabahu falahu bikulli harfin alfi darajah, bahwasanya orang yang menjawab azan maka baginya tiap-tiap huruf itu dapat 1.000.000 darajah. Walam ajid wa hadza ruwiya bil hadis anis sayyidah Maimunah radhiyallahu anha marfu'an wa huwa hadis wa in kana dha'ifa, sekalipun kualitasnya dhaif, illa annahu tasbutu, melainkan hadis itu sabit bimislihi, dengan seumpama hadis itu al-fadailu uli fadilat. Nah, hadis dhaif itu bisa saja digunakan untuk fadail, untuk urusan fadilat tadi.
Wa min khasaisil azan, termasuk kekhususan azan lagi, anna man kharaja minal masjid ba'da sama'ihil azana min ghairi uzrin aw iradatir ruju' ilai marratan ukhra fahuwa munafiqun. Ruwiya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adrakahul azan fil masjid, barang siapa yang memperdapati akan dia ulih azan di masjid. Ini di masjid bagana i'tikaf kah atau apakah, orang bang azan. Summa kharaja, tuntung orang bangnya keluar dari masjid. Lam yakhruj li hajatin, dia keluar itu bukan karena satu keperluan kada. Wa huwa la yuridur raj'ah, dan dia keluar tadi kada hendak berbulik ke masjid. Fahuwa munafikun, maka orang itu adalah munafik. Artinya kalau sudah orang azan di masjid itu mesti selesaikan sampai tuntung sembahyang berjamaahnya. Kalau hendak keluar juga keluar, tapi dengan niat berbulik pulang ke masjid untuk sembahyang berjamaah. Kalau kada demikian, Rasulullah mengatakan bahwa munafikun. Fadlu ijabatil muazzin. Wa minasyarafil ummatil muhammadiyyati ma jaa fi fadli ijabatil muazzin minal fadlil azim wal ajril karim. Dan sebagian kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang pada fadilat menjawab muazzin, daripada keutamaan yang besar dan pahala yang mulia. Famin zalik, setengah yang demikian, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah, Allah mengabarkan dia dengan surga. Orang yang menjawab azan itu diberi kabar gembira oleh Rasulullah dengan surga. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muazzin, apabila orang azan itu mengata Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, itu jawabannya. Summa qala, kemudian berkata muazzin pulang, asyhadu an la ilaha illallah. Qala, berkata nang mendengar, asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala, kemudian berkata pulang muazzin, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala, ujar nang mendengar, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Summa qala, kemudian berkata muazzin, hayya 'alas shalah. Qala, berkata yang mendengar, la haula wala quwwata illa billah. Summa qala, kemudian berkata muazzin, hayya 'alal falah. Qala, berkata yang mendengar, la haula wala quwwata illa billah. Summa qala, kemudian berkata muazzin, Allahu akbar, Allahu akbar. Qala, berkata yang mendengar, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala, kemudian berkata muazzin, la ilaha illallah. Qala, ujar nang mendengar, la ilaha illallah. Nah, dia mengatakan yang demikian tadi min qalbihi, artinya dari hatinya bujur, bukan hanya sekedar di lisan, tapi dari hatinya lalu muncul kalimat-kalimat tadi. Nah, dakhalal jannah, maka yang mendengar tadi, yang menjawab tadi, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi. Ujar Abu Hurairah, kami bersama Rasulullah, maka berdiri Bilal azan. Falamma sakata, manakala diam Bilal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala misla ma qala hadza yakina
siapa yang mengata seperti apa yang dikata ini Bilal, yakin dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa fi riwayat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a Bilalan yu'azzin, manakala beliau mendengar Bilal azan, qala Nabi, man qala mithla maqalatihi wa syahida mithla syahadatihi falahul jannatu. Siapa yang mengata seperti yang dikata Bilal, bersaksi seperti penyaksian Bilal, falahul jannatu. Wa min zalika, dan termasuk yang demikian lagi keistimewaan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyara man ajabal muadzina bil maghfirah, bahwasanya Nabi memberikan kegembiraan akan orang yang menjawab azan itu dengan ampunan. Idza qala, bila mengata dia, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Nah, jadi mengatanya itu imbat untung azan. Jadi jar muadzin la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Nah, maka ini akan dapat maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah. Wa min zalika, dan termasuk yang demikian pulang, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi basyarahu, mengabarkan, menggembirakan kepada orang yang mengata bisyafa'ah, dengan syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yanalu hadhihi syafa'ata, dan mencapai akan ini syafaat, idza ajabal muazzin, bila dia menjawab azan, wa shalla 'alan nabi, dan bersalawat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alu lahul wasilah, dan memintakan bagi nabi akan wasilah. Ini contoh azan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Nah, itu kita membaca itu, Nabi menjamin bahwa kita akan dapat syafaat beliau pada hari kiamat. Fa'an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tumul muazzin, bila mana kamu mendengar azan, orang azan, faqulu mithla ma yaqul, katakan seperti yang ia kata, summa sallu alayya, kemudian bersalawat atasku. Fa innahu man shalla alayya salatan, bahwa orang yang bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10. Summa salullah liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah, ujar Nabi kita, untukku wasilah. Fa innaha, wasilah itu, manzilatun fil jannah, ada tempat di surga ngarannya manzilah, wasilah. La tambagi li abdin min ibadillah, yang tidak patut tempat wasilah itu bagi seorang hamba daripada hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap, jar Nabi, akulah yang menempati tempat di surga yang namanya wasilah tadi. Paman sa'ala liyal wasilah, siapa yang memintakan, jar Nabi, untukku wasilah, halat lahu syafa'ah, pastilah bagi dia dapat syafaat. Wa yanalu hadhihi syafa'ata, mencapai akan ini syafaat aidan pula, idza qala Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Faqad ja'a min hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'u nida al hadis summa qala halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah.
Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza sami'al muadzin Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah salli ala Muhammad wa a'tihi su'lahu yaumal qiyamah. Nabi kita bila tuntung azan si Bilal atau yang lainnya, Sidin membaca itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah salli ala Muhammad wa a'tihi su'lah yaumal qiyamah. Wa kana yusmi'uha man haulahu, dan Nabi kita memperdengarkan kalimat-kalimat tadi kepada orang yang di sekeliling Sidin. Sidin membaca itu benyaring. Wa yuhibbu ayyakulu misla dzalik idza sami'ul muazzin, dan beliau ingin mereka mengatakan seperti demikian bila mendengar muazzin. Qala Rasulullah wa man qala misla dzalik idza sami'al muazzin wajabat lahu syafa'atu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'an nida qala, pada riwayat yang lain Rasulullah itu bila mendengar seruan azan tuntung sudah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah salli ala abdik wa rasulik waj'alna fi syafa'atihi yaumal qiyamah. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, man qala hadza indan nida ja'alahu Allah fi syafa'ati yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, man sami'an nida, siapa yang mendengar seruan azan faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ballighhu darajatal wasilah indak waj'alna fi syafa'atihi yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ah. Nah, macam-macam doa sesudah azan itu. Cuman yang masyhur nang di tempat kita ya nang kayak biasa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu. Wa qad basyara nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam man ajabal muazzina, sungguh memberikan kabar kepada kita oleh Nabi bahwa orang yang menjawab muazzin bi anna da'watahu mustajabah, bahwa doanya itu mustajabah. Artinya tuntung kita menjawab azan, habis azan kita baca doa azan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tadi. Nah, tuntung baca itu kalau kita minta sesuatu kepada Allah. Nah, mana banyak hutang supaya dilunasi Allah hutangnya, mana ada pahapalan supaya diberi Allah pahapalan umpamanya. Nah, doanya dimustajab, dikabulkan Allah. Cuma syaratnya jawab azan lebih dahulu sampai tuntung baca doa azan, habis baca doa azan Allahumma rabba tadi hanya doa yang kita minta apa. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yunadil munadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatin nafi'ah salli ala Muhammad warda anni ridan la sakhata ba'dah istajaballahu lahu da'watahu. Nah, di sini artinya Nabi mengajarkan kepada kita bahwa yang utama kita minta di saat itu adalah keridhaan Allah. Nah, di tempat-tempat nang mustajab doa, di tempat-tempat di waktu-waktu nang mustajab doa, doa nang paling utama kita minta kepada Allah adalah keridhaannya, keridhaan Allah. Sebab minta keridhaan Allah itu bukan hanya berlaku di dunia, tetapi berlaku di surga. Di surga itu hamba Allah kalau ada permintaan apa-apa selain daripada ridha engkau ya Allah. Nah, jadi doa nang abadi, doa nang kekal adalah doa minta keridhaan Allah.
Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadzinin yabdulunana ayyaziduna alaina bis sawab. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, bahwasanya para muazzin itu melebihi kami pada pahala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, qul kama yaqulun. Apa baca seperti yang mereka baca juga. Nah, jawab artinya, faizan tahaita, bila engkau tuntung pasal minta kepada Allah napakah tu'tah, maka engkau diberi. Nah, jadi ini artinya berlaku khusus untuk orang-orang yang menjawab azan. Muazzin kada. Nah, karena Nabi kita mengatakan siapa yang menjawab azan, selesai menjawab azan dia membaca doa, kemudian dia minta kepada Allah, diberi Allah. Jadi untuk orang muazzin kada ini, untuk yang menjawab muazzin sebagai gantian kelebihan yang diberikan Allah kepada para muazzin tadi. Wa min fadailil azan, dan setengah keistimewaan azan lagi, anna bainahu wa bainal iqamah da'watan mustajabah, bahwa antara azan dan qamat itu doa yang istijabah. Jadi salah satu doa yang diperhatikan Allah lebih daripada yang lainnya adalah waktunya antara azan dan qamat itu. Nah, kita masuk masa-masa nang mustajab doa. Fa'an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atani la turaddu ala da'in da'watuhu. Ada dua saat yang tidak ditolak atas orang yang berdoa, itu doanya hina tuqamus salah, ketika akan didirikan salat. Nah, artinya antara azan dan qamat. Yang kedua, wa fisabbi sabilillah, dan pada barisan perang sabilillah. Waktu kita berjijir, besap menghadap orang-orang kafir yang bakal diperangi itu. Nah, di saat itu doa kita sangat diperhatikan, didengar oleh Allah. Wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nadal munadi putihat abwabus sama wastujibat du'a. Apabila azan orang yang azan, maka dibukalah pintu langit dan dikabulkan doa-doa. Faman nazala bi karbun aw syiddatun falyatahayyanil munadiya. Barang siapa yang menimpa dengannya kesusahan atau kesulitan, maka hendaklah dia mengintai orang azan. Fa idza kabbara kabbara wa idza tashahhada tashahhada wa idza qala hayya 'alas shalah qala hayya 'alas shalah wa idza qala hayya 'alal falah qala hayya 'alal falah. Nah, jadi lain lawan biasanya. Kalau biasa kan hayya 'alas shalah, la haula, itu nang umum. Ini kalau kita dalam keadaan sengsara, dalam keadaan kesusahan, nah turuti apa nang dikata muazzin itu. Inya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah juga. Inya hayya 'alal falah, hayya 'alal falah juga. Nah, summa yaqul, kemudian dia membaca. Ini tontong sudah azan, doanya belain sedikit. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati shadiqatil mustajabah al mustajabilaha da'watil haqq wa kalimatit taqwa ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha
wa ba'atsna 'alaiha wa ja'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata summa yas'alullah hajatahu. Hanya minta kepada Allah hajatnya supaya dilapangkan daripada kesusahan, supaya dilepaskan daripada kesulitan. Nah, ini khusus cara macam ini adalah cara untuk mereka-mereka yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Fadlu bina'il masajid wal masyi ilaiha wal julusi fiha. Keutamaan membangun masjid, berjalan menuju masjid dan duduk di masjid. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, setengah kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtisasuha bil masajid, dikhususkannya umat Nabi Muhammad ini dengan masjid-masjid. Wa qad jaa fi fadli bina'iha, sungguh datang pada kelebihan membangun masjid, wa fadli sa'yi ilaiha, keutamaan berjalan menuju masjid, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak. Faminha ma yadullu ala fadli bina'il masjid wa annahu madmunun lahu bibaitin misluhu fil jannah, bahwa orang yang membangun masjid itu akan diberi Allah jaminan mendapat rumah seperti itu di dalam surga. Fa'an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa membangun masjid yang semata-mata membangun masjid itu karena Allah, Allah bangunkan baginya seumpamanya di dalam surga. Ini salah satu hadis yang dipakai Sayyidina Utsman bin Affan sewaktu beliau merombak Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Khalifah Abu Bakar Siddiq, masjid itu ada mengalami kerusakan-kerusakan. Nah, Abu Bakar mengganti nang rusak itu persis dengan apa nang ada. Jadi misalnya batang kurma, asalnya batang kurmanya rusak, ganti batang kurma lagi. Misalnya daunnya daun pelepah kurma rusak, gantiannya daun pelepah kurma juga, supaya jangan merubah bentuk yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, masjid itu digenali karena sudah banyak kaum muslimin. Tetapi Sayyidina Umar menggenali masjid itu dengan bahan yang seperti bahan yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada masa Utsman bin Affan menjadi khalifah, masjid dirumbak total. Masjid Nabawi itu didatangkan ahli-ahli bangunan, ada dari India, didatangkan dari macam-macam negeri. Dibangunlah masjid yang megah pada waktu itu. Nah, mulai masa Sayyidina Utsman. Dan apa yang dilakukan Sayyidina Utsman ini mendapat banyak kritik, mendapat banyak tantangan daripada sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena merubah bentuk, merubah bahan daripada apa yang dibangun Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Utsman banyak berdalil dengan macam-macam dalil, termasuk dalil yang dipakai Sayyidina Utsman adalah ini, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mislahu fil jannah. Artinya kalau masjid yang dibangun itu megah, maka megah juga bangunannya di dalam surga yang diberikan Allah. Nah, kalau masjid itu ganal juga bangunannya yang diberikan Allah di dalam surga. Ini salah satu di antara hadis-hadis dalil yang dipakai Sayyidina Utsman waktu membangun, merombak total, dibangun lagi Masjid Nabawi itu. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Wa man bana lillahi masjidan kamabhasi qatatin aw asghar, siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun seperti sarang burung atau halus lagi, banallahu lahu baitan fil jannah. Wa qauluhu kamabhasi qatat, al qatat ta'irun ma'ruf ay miqdaru ushiha wa ma'waha. Siapa yang membangun masjid walaupun kayak sarang burung umpamanya ganalnya, maka Allah bangunkan dia di dalam surga sebagai gantinya. Wa fi riwayat banallahu lahu baitan awsa'a minhu, wa fi riwayat afdala minhu, wa fi riwayat man bana baitan yu'badullahu fihi min malin halal. Riwayat yang lain menyebutkan siapa membangun satu rumah yang disembah Allah pada rumah itu, masjid artinya, dari harta yang halal, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan dia rumah di surga, min durrin wa yakut, daripada permata dan yakut. Wa fi riwayat man bana masjidan la yuridu bi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Ini hadis memperjelas kalimat nang man bana lillah. Diperjelas lagi, siapa membangun masjid tidak menghendaki dengannya itu riya, tidak menghendaki dengannya sum'ah, Allah bangunkan bagi dia rumah di dalam surga. Wa sawabu bina'il masjid, pahala membangun masjid itu bakin, kekal. Wa ajruhu, pahalanya jarin, mengalir li sahibihi, bagi yang membangunnya, hatta ba'da wafati, sampai sesudah matinya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, setengah yang mendatangi orang beriman daripada amal dan kebajikannya sesudah matinya, ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang dia sebarkan, aw waladan shalihan tarakah, atau anak yang salih yang dia tinggalkan, aw mushafan warasah, atau Quran yang ia wariskan, aw masjidan banah, atau masjid yang dia bangun, au baitan libnis sabil bana, atau rumah untuk orang yang musafir yang dia bangun. Ini ada membangun rumah sebagai penyinggahan orang. Bila orang berjalan perjalanan jauh sampai ke tempat itu singgah istirahat di rumah situ, ini yang membangunnya itu, nah termasuk juga. Au nahran ajrah, atau sungai yang dia alirkan semasa hidupnya, maulah sungai sehingga banyunya dimanfaatkan orang terus menerus, amalnya mengalir. Au sadaqatan akhrajaha, atau sadakah yang dia keluarkan, bin malihi, dari hartanya, bi sihhatihi, pada sihatnya, wa hayatihi, pada hidupnya, talhaquhu min ba'di mautih, menghubungkan akan dia dari sesudah matinya. Harta sadakah yang dikeluarkan dari harta pada waktu sihat, pada waktu hidup, nah talhaquhu, itu akan mendatangi dia pahalanya sadakah tadi, min ba'di mauti, dari sesudah matinya. Nah situ, wa minha ma yadullu ala fadli man kana sal masjid wa nazzafa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله.